Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Azahra Siwimaiwa dengan NPM 237550007. Di sini saya akan menyampaikan video pembelajaran terkait dengan akuntansi belanja, beban, dan persediaan. Yang pertama yaitu akuntansi belanja. Belanja adalah pengeluaran dari kas umum daerah yang mengurangi saldo anggaran dalam periode tahun yang bersangkutan dan tidak akan diterima kembali pembayarannya oleh pemerintah. Ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Belanja adalah kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih yang diatur dalam Pemerintah Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006. Klasifikasi belanja menurut Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013, belanja diklasifikasikan menjadi 3. Yang pertama yaitu belanja operasi, yang kedua belanja modal, dan yang ketiga adalah belanja tak terduga. Belanja operasi adalah pengeluaran pemerintah daerah untuk kegiatan sehari-hari kepada publik dan manfaatnya itu berjangka pendek. Belanja operasi ini dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu ada belanja pegawai, belanja barang, hibah, subsidi, bunga, dan bantuan sosial. Sementara itu, belanja modal adalah pengeluaran yang digunakan untuk perolehan aset tetap atau aset lainnya yang manfaatnya lebih dari satu periode akuntansi. Contohnya seperti pembelian tanah, pembelian gedung, pembelian mesin, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu adalah belanja tak terduga. Belanja ini ditujukan untuk mendanai kebutuhan yang mendesak yang tidak dirancangkan sebelumnya dan tidak dianggarkan dalam APBD. Contohnya seperti bencana alam, banjir, longsor, dan lain sebagainya. Pengakuan dan pengukuran belanja. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari kas umum daerah. Pengeluaran melalui bendahara pengeluaran. Pengakuan belanjanya diakui pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran disahkan oleh unit yang memiliki fungsi perbendaharaan. Koreksi atas penerimaan kembali belanja yang terjadi pada periode dicatat sebagai pengurang belanja. Selanjutnya yaitu akuntansi beban. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa yang dapat mengurangi ekuitas dalam periode pelaporan, dapat berupa pengeluaran, konsumsi aset, atau timbulnya kewajiban. Diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Beban diklasifikasikan menjadi 4. Yang pertama yaitu beban operasi, yang kedua yaitu beban transfer, yang ketiga yaitu beban non-operasional, yang keempat yaitu beban luar biasa. Beban operasi yaitu macam-macamnya, ada beban pegawai, ada beban barang, beban hibah, beban bantuan sosial, beban bunga, beban subsidi, beban pengisian piutang, dan beban lain-lain. Beban transfer yaitu ada beban bagi hasil pajak, beban bagi hasil pendapatan lainnya, beban transfer bantuan ke desa, dan beban transfer keuangan lainnya. Beban non-operasional. Beban non-operasional ini adalah beban yang sifatnya tidak rutin. Contohnya seperti defisit penjualan aset tetap, defisit penyelesaian kewajiban jangka panjang, dan defisit dari kegiatan non-operasional lainnya. Yang terakhir yaitu beban luar biasa. Beban luar biasa ini kejadiannya yaitu kejadian yang luar biasa. Contohnya seperti tidak bisa diramalkan pada awal tahun anggaran, lalu kejadiannya ini diharapkan tidak terjadi berulang-ulang dan kejadiannya itu di luar kendali pemerintah. Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, timbulnya konsumsi aset, timbulnya manfaat penurunan ekonomis, dan pada saat koreksi kembali. Metode pencatatan belanja dan beban itu bisa dicatat dengan menggunakan metode UP, uang persediaan, dan metode LS langsung. Untuk metode UP yaitu adalah belanja yang terjadi di SKPD yang pembayarannya dibayarkan oleh bendahara pengeluaran, kemudian bendahara pengeluaran meminta ganti uang atas belanja yang telah dilakukan kepada bendahara umum daerah. Kalau metode langsung yaitu belanja yang terjadi di SKPD yang pembayarannya langsung dibiayai atau dibayarkan oleh bendahara umum daerah. Untuk contoh transaksinya yaitu contohnya seperti dibeli perlengkapan
pada bulan September 2025 oleh Dinas Pendidikan sebesar 600 juta menggunakan metode LS. Nah, untuk jurnal LRA-nya yaitu belanja barang di debit sebesar 600 juta, perubahan sal di kredit sebesar 600 juta. Untuk jurnal LO-nya yaitu beban barang di debit sebesar 600 juta dan RK PPKD di kredit sebesar 600 juta. Ini pembukuan di SKPD ya. Untuk pembukuan di PPKD-nya yaitu RK SKPD di debit sebesar 600 juta dan kas di kas daerah di kredit sebesar 600 juta. Untuk transaksi selanjutnya yaitu dibayarkan gaji pegawai pada Desember 2025 Dinas Pendidikan sebesar 20 juta dengan menggunakan metode UP dan GU. Jurnalnya, jurnal LRA, yaitu belanja pegawai pada perubahan sal sebesar 20 juta. Untuk jurnal LO-nya, beban pegawai pada kas di bendahara pengeluaran sebesar 20 juta. Nah, pada saat bendahara pengeluaran meminta ganti uang kepada bendahara umum daerah, jurnal LO-nya yaitu kas di bendahara pengeluaran pada RK PPKD sebesar 20 juta. Untuk pencatatan di PPKD yaitu RK SKPD pada kas di kas daerah sebesar 20 juta. Selanjutnya yaitu akuntansi persediaan. Persediaan adalah aset dalam bentuk barang atau perlengkapan yang diperoleh untuk maksud sebagai penunjang kegiatan pemerintah dalam pelayanan masyarakat dalam kurun waktu 12 bulan dalam periode akuntansi tertentu. Contohnya yaitu ada persediaan ATK, persediaan pupuk, persediaan bibit, persediaan benda, dan lain sebagainya. Pengakuan dan pengumpulan persediaan. Persediaan dinilai pada saat perhitungan fisik pada akhir periode. Persediaan yang berasal dari pembelian dinilai berdasarkan harga perolehan. Persediaan yang diperoleh dari hasil sendiri dinilai berdasarkan biaya standar. Persediaan yang diperoleh dengan cara lain seperti hibah atau rampasan dinilai sebesar nilai wajar. Saldo persediaan dihitung berdasarkan pembelian terakhir. Contoh transaksi persediaan yaitu dibeli perlengkapan ATK oleh Dinas Pendidikan pada bulan September 2025 sebesar 1 juta dengan mekanisme up. Untuk jurnalnya yaitu persediaan pada kas di bendahara pengeluaran sebesar 2 juta. Untuk contoh jurnal akhir tahun yaitu pada akhir tahun 2025 persediaan tersisa sebanyak 10 juta. Sedangkan di neraca saldo nilai persediaan itu sebesar 7 juta. Nah, untuk jurnalnya yaitu persediaan pada beban persediaan sebesar 3 juta. Persediaan dilaporkan dalam neraca dan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.